Siapa yang tidak mengenal kawasan ini? Berada di timur kota Bandung, wilayah ini sudah tersohor sejak dulu. Berada di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung, kawasan ini dikenal sebagai kawasan Cicadas. Kali ini kita akan melihat bagaimana sejarah dan juga perkembangan kawasan Cicadas ini. Secara administrasi, Cicadas merupakan salah satu kelurahan di Kota Bandung. Pada 2022, jumlah penduduk di Cicadas mencapai 16.000 orang yang tersebar di 15 rukun warga. Tiap jengkal tanah di kawasan Cicadas ini dipadati oleh permukiman penduduk. Kawasan Cicadas memiliki sejarah panjang. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah ini sudah menjadi pusat keramaian dengan berdirinya sejumlah bioskop dan fasilitas hiburan lain. Pada awal kemerdekaan, setidaknya ada 4 bioskop di kawasan ini. Bioskop itu adalah Nirwana, Taman Hiburan, Ramayana, dan Cahaya. Tak hanya dikenal dengan pusat hiburan, Cicadas juga dikenal dengan daerah rawan kriminalitas. Aksi pencopetan, perkelahian, dan pencurian sering terjadi di wilayah ini. Tepatnya tahun 60-an hingga 80-an, bahkan salah satu tokoh masyarakat Cicadas menyebut Cicadas memiliki julukan sebagai negara beling. Tapi kalau saya boleh berasumsi, ya, yang dimaksud negara beling itu mungkin maksudnya daerah Bronx ya. Kalau di Amerika ada distrik Bronx di New York itu, kalau di Cicadas ya barangkali negara beling ya, karena di sini itu banyak sekali kriminalitas kan gitu. Kriminalitasnya yang saya tahu ya, walaupun itu bukan kriminalitas ya, misalnya penyalahgunaan minuman keras kan. Tiap gang itu dulu ya, kalau sekarang agak berkurang. Dulu itu ya orang mabok udah biasa, ya, tiap gang itu ada gitu ya. Kemudian ya. Pencopetan gitu ada nggak sih? Oh iya, sekarang kurang, sebab sekarang kan daerah Cicadas itu kaki limanya udah nggak begitu ini ya. Kalau dulu, ya dulu ini juga tempat prostitusi kan terkenal di Bandung ini. Asep Kurniadi adalah salah satu warga asli Cicadas. Pria kelahiran tahun 1971 ini mengatakan, citra Cicadas sebagai negara beling tak lepas dari munculnya preman-preman di kawasan ini pada tahun 80-an. Keberadaan preman ini membuat wilayah Cicadas semakin mencekam. Banyak warga yang diliputi rasa khawatir dan merasa tidak aman saat melintas di kawasan ini. Boleh digambarkan kepada kami tahun 80-an itu kondisi Cicadas itu seperti apa? Kriminalitasnya tinggi, warga juga banyak yang ketakutan atau seperti apa? Apa yang Bapak lihat dulu? Dulu ya kayak gitu, kayak berkelahi, kebanyakan berkelahi sih dulu, berkelahi ya sampai ke warga. Tiap warga sekolah jam 5 ke atas udah sepi, ketakutan gitu. Jadi yang di lapangan adalah preman-preman? Preman-preman kayak ya preman-preman dulu lah. Kayak tahun 69 70-an. Mabok, rame, jadi senggol atau teman-teman sama teman. Kadang-kadang sekarang teman sama teman ribut sekarang kayak dulu ninja kan kayak gitu. Teman sama teman bentrok, salah paham atau bisa ribut. Menurut dosen pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, Wildan Insan Fauzi, julukan negara beling pada Cicadas juga dilontarkan oleh Joshua Barker, seorang antropolog asing yang melakukan penelitian di daerah Cicadas. Dinamakan negara beling karena daerah itu berbahaya seperti pecahan kaca. Ini sekaligus menekankan aspek kriminal lingkungan, sebuah wilayah yang terbentuk di lingkaran kepemimpinan seorang yang mempunyai predikat jagoan seperti jago, jeger, jawara, atau preman. Pada era kolonial, Cicadas merupakan gerbang menuju kawasan kota. Pembangunan pasar Cicadas tahun 1919 tak hanya menjadi daya tarik, tapi juga membuat kawasan Cicadas semakin ramai. Kepadatan kawasan Cicadas semakin memuncak tahun 60-an saat terjadi urbanisasi dari Priangan Timur ke lokasi ini hingga terbentuk perkampungan. Akibatnya Cicadas yang semula sebagai pintu gerbang menjadi area konsentrasi massa. Jumlah penduduk yang melebihi kapasitas pun memicu terjadinya konflik-konflik dan ketegangan. Salah satunya adalah kriminalitas. Kalau Cicadas kan itu lahir dari tadi kan perkembangan jalan pos ya kan, dan kemudian perkembangan kota. Namun sayangnya yang datang ke sana adalah masyarakat pinggiran yang kemudian membangun perumahan sejak zaman Belanda yang tanpa izin kan gitu ya. Itu orang Belanda menyebutnya seperti itu. Jadi banyaknya bermunculan perumahan-perumahan yang sangat padat sekali, bahkan kan katanya sekarang terpadat di dunia ya, atau terpadat di Asia, itu yang kemudian memunculkan daerah slum atau daerah kumuh yang kemudian nanti ya Pak berefek kepada
tingginya tingkat kriminalitas gitu. Sebetulnya Cicadas tak melulu soal kriminalitas. Di kawasan ini juga terkenal dengan satu kedai yang berjualan awuk sejak tahun 1980. Awuk merupakan makanan tradisional Jawa Barat yang terbuat dari beras ketan, kelapa parut, dan gula merah. Proses pembuatannya cukup sederhana. Campurkan bahan-bahan seperti tepung beras, kelapa parut, gula merah, dan air. Jika sudah tercampur rata, adonan tersebut kemudian dikukus hingga matang. Awuk di kota Bandung itu memang banyak, tapi kalau misalkan kita menikmati awuk Cibenying yang ada di kawasan Cicadas, yang sudah ada sejak 1980 ini rasanya beda aja gitu ya. Resepnya legendaris. Dan yang menarik di pembuatan awuk ini dilakukan secara langsung atau dalam bahasa Sunda disebutnya ngadadak. Jadi ketika kita menikmati di tempat ini kondisinya masih hangat, jadi menambah rasa nikmat dari awuk yang sudah ada sejak 1980 ini. Dengan segala dinamika yang terjadi di kawasan ini, Cicadas akan selalu memiliki identitas tersendiri dengan keunikan dan sejarahnya yang panjang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.